فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها. Adapun ayat ini dia itu adalah sebagai alamat, sebagai tanda terputusnya pembicaraan yang sebelumnya, anil ladzi ba'daha, dari pembicaraan yang setelahnya, wanfisaliha, sebagai tanda bahwasanya dia itu terpisah dari kalam yang setelahnya. Ai hiya ba'inatun an ukhtiha, yaitu dia terpisah dari saudarinya, wa munfaridah, dia menyendiri. Makanya dikatakan ayah. Qala Allah Ta'ala inna ayata mulkih, sesungguhnya alamat dari kekuasaan dia, kekuasaan Talut. Jadi ayah maknanya adalah alamat. Kenapa ayat dikatakan sebagai alamat? Karena dia sebagai tanda terpisahnya pembicaraan yang sebelumnya dengan pembicaraan yang setelahnya. Wa qala an-nabighah tawahhamtu ayatin laha fa'araftuha li sittati awamin wa dzal amu sabiu. Tawahhamtu, yaitu saya berusaha mengetahui tapi ada waham, ada kekeliruan tentang alamat atau tanda-tanda yang dia miliki. Maka saya mengenalinya setelah apa? Setelah 6 tahun. Dan itu adalah ini adalah tahun yang ke-7. Syahidnya di sini ayat, yaitu alamat. Tayyib. Waqil, ada yang mengatakan li'annaha jama'atu hurufin minal Qur'an. Ayat dinamakan ayat karena dia itu adalah sekumpulan huruf-huruf dari Al-Qur'an. Wa ta'ifatun min, dan sekumpulan, hampir sama ya. Jamaah dan ta'ifah yaitu sekumpulan dari huruf-huruf Qur'an. Kama yuqal kharajal qaumu bi ayatihim, bi jama'atihim. Keluar kaum dengan ayat mereka, maksudnya adalah dengan jamaah mereka. Qala syair kharajna minan naqbaini la hayyun mithluna bi ayatina nusjil liqaha al matafila. Ini bahasa-bahasa yang agak sulit yang dipakai. Syahidnya di sini adalah apa? Bi ayatina, maksudnya adalah bi jama'atinya. Disebutkan di sini al-liqahal matafil, maksudnya dalam catatan kaki adalah hunna zawatul alban minan nauq, yaitu onta-onta betina yang memang memiliki susu. Allati ma'aha auladuha, yang dia disertai dengan anak-anaknya. Tayyib. Nusji maksudnya adalah nasuku, yaitu kami giring. Waqil, ada yang mengatakan summiyat ayatan li'annaha ajabun ya'jizul basyaru anit takallumi bimisliha. Ayat dikatakan ayat karena dia itu adalah keajaiban yang mana manusia tidak mampu untuk berbicara dengan yang semisal itu, yaitu membuat pembicaraan yang seperti itu. Oleh karena itulah sebagian masyayikh mengatakan ayat adalah alamat wal ajaib wal ibar, yaitu tanda-tanda
keajaiban dan pelajaran-pelajaran. Ini adalah ayah. Qala Sibawaih wa asluha ayah. Yaknya yang pertama disukun. Kalau di sini mislu akamah wa syajarah, berarti semuanya diharokati. Ayayah berarti. Taharakatil ya wan fataha ma qablaha. Ya-nya itu diharokati dan yang sebelumnya di fathah. Faqulibat alifan. Maka maka ya yang pertama itu berubah jadi alif. Summa hudhifat liltibasiha. Lalu dia dihapus karena terjadi kesamaran. Ayayah, kemudian jadi aayah. Kemudian dihapus tapi dikasih mat. Ayah. Qala al-Farra asluha ayah. Baik, ini yang ana inginkan. Yaitu apa? Ya, yang pertama itu disukun sehingga membacanya adalah terbentuk tasdid. Ayah. Bi tasdidil ya'il ula. Faqulibat alifan karahatat tasdid. Lalu dirubah menjadi alif karena apa? Tidak disukainya tasdid di situ. Fasarat ayah. Wa jam'uha ay wa ayat wa ayai. Ini jamaknya. Wa ammal kalimah, adapun perkataan, fahiya al-lafdhatul wahidah, dia adalah satu kata kalimah. Ini menurut mutaakhirin. Kalau menurut mutaqaddimin adalah seperti yang di dalam Al-Qur'an dan kalam Arab. Kalimah maksudnya adalah apa itu? Sekumpulan kata-kata yang mengandung makna, yaitu kalimat dalam bahasa kita. Kalimah adalah kalimat. Tapi untuk mutaakhirin, para lughawiyun, kalimah adalah apa? Lafdhah wahidah, satu kata. Wa qad takunu ala harfain. Boleh jadi dia terbentuk dari dua huruf, mislu ma wa la wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Demikian pula man. Wa qad takunu aksar, boleh jadi dia lebih banyak. Seperti apa? Istakhraja. Wah, itu jadi banyak sekali, ada 6 huruf. Minimumnya 2. Iya, minimalnya 2. Alal khilaf. Ada yang mengatakan minimal 1 karena huruf masuk dalam kalimah juga. Karena kalimat terbagi menjadi 3, yaitu apa? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Maka huruf masuk, sementara huruf boleh 1 aja. Seperti apa? Harful istifham. Dengan apa? Hamzah. Hamzatul istifham. Atau dengan apa? Atau ta. Ta'ul qasam. Taullahi. Tayyib. Wa ammal kalimah. Ini sudah. Wa aksaru ma takun asyaratu ahruf. Yang paling banyaknya dari yang pernah ada adalah 10 huruf. Satu kata dalam bahasa Arab. La yastakhlifannahum. Ini satu kata. Tapi apa? Dia sampai 10 huruf. Kemudian wa anulzimukumuha. 10 huruf. Fa asqainakumuh. Ini juga 10 huruf, panjang. Tapi dihitung satu kata. Untuk bahasa kita jadinya apa? Berkata-kata dia. Fa asqainakumuh. Maka kami memberi kalian minum dengan air tadi. Jadi panjang sekali. Wa qad takunul kalimatul wahidatu ayatan misla wal fajr. Terkadang satu kata itu adalah satu ayat. Contohnya adalah dalam surat Al-Fajr itu. Wal fajr ini satu ayat. Wadduha. Wal asr. Wa kadzalika alif lam mim wa taha wa yasin wa hamim fi qaulil kufiyyin, menurut pendapat kufiyun. Wa hamim ain sin wa ain sin qaf indahum kalimatan, 2 kata. Tayyib. Untuk yang tadi yang kata ucapan al-farra berarti dohirnya adalah apa? Ayyayah. Tayyib. Ini memang khilaf untuk masalah apa? Istiqaqnya atau asalnya. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Katsir, la yusammi ba'dhum la yusammi hadhihi ayat. Sebagian para ahli tafsir tidak mengatakan ini sebagai ayat.
Bal yaqul, bahkan dia mengatakan hadhihi fawatihus suwar. Ini adalah pembuka-pembuka dari surat-surat. Wa qala Abu Amr Ad-Dani la a'lamu kalimatan hiya wahdaha ayah illa qaulahu ta'ala. Saya tidak mengetahui ada suatu kata yang dia sendirian menjadi satu ayat kecuali firman Allah Ta'ala mudhammatan. Itu satu ayat. Adapun dalam mushaf kita ada banyak ayat-ayat yang dia itu hanya satu kata. Tayyibal bi suratir Rahman, yang ada dalam surat Ar-Rahman. Qala al-Qurtubi ajma'u ala annahu laisa fil Qur'ani syai'un minat taraqi bil a'jamiyah. Mereka bersepakat bahwasanya tidak ada sedikit pun dalam Al-Qur'an susunan dari selain bahasa Arab. Alhamdulillah. Kalau untuk kata itu mungkin alal khilaf. Tapi untuk susunan menjadi sampai terbentuk sekumpulan kata dan itu adalah dengan bahasa ajam, itu tidak ada. Karena dia adalah bi arabiyyin mubin, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa ajma'u anna fihi a'laman minal a'jamiyah. Dan mereka juga bersepakat di dalam Al-Qur'an ada nama-nama yang dari bahasa ajam, ka Ibrahim. Ibrahim ini bukan dari bahasa Arab. Wa Nuh wa Lut. Wa ikhtalafu hal fihi syai'un min ghairi dzalika bil a'jamiyah. Mereka berselisih pendapat apakah dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang dia itu dengan selain bahasa Arab, dengan bahasa ajam, bukan nama orang tapi betul-betul penggunaannya adalah dengan kata-kata selain bahasa Arab. Fa ankara dzalikal Baqillani. Ini diingkari oleh Al-Baqillani, Wat-Tabari dan At-Tabari. Juga Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Wa qala, mereka berdua mengatakan ma waqa'a fihi mimma yuwafiqul a'jamiyah fahuwa min babi ma tawafaqat fihi al-lughat. Sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu suatu kata yang di dalam Al-Qur'an ternyata dia itu mencocoki bahasa ajam, maka dia masuk dalam bab kecocokan di antara bahasa-bahasa. Seperti itu miskah. Banyak ulama yang mengatakan ini adalah dari bahasa Persia. Demikian pula beberapa. Kenapa? Apa maksud miskah? Miskah maksudnya adalah tempat pelita, tempat lampu. Miskah. Ini bahasa Persia. Kebanyakan ulama mengatakan ini adalah bahasa Persia. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada kamiskah. Tapi pendapat yang pertama mengatakan memang itu banyak digunakan oleh orang-orang Persia. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Arab yang qadim mereka tidak menggunakan itu. Ataupun kalau memang itu ada dalam bahasa lain juga, ini adalah dalam bab tawafuq, yaitu muwafaqah, kesesuaian. Dalam bahasa kita ada, dalam bahasa orang lain juga ada. Tanpa kita mampu memastikan siapa yang lebih dulu. Adapun kalau jumhur mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ada sekitar 50 kata dalam Al-Quran yang dia itu adalah a'jamiyah. Cuma ulama yang lain mengatakan, kalaupun kita terima itu a'jamiyah, kalau dia sudah digunakan oleh Al-Quran, maka dia istilahnya adalah a'jamiyah yang mu'arrabah, sudah diarabkan. Kalau sudah diarabkan, sudah dia masuk dalam bahasa Arab. Tayyib, ini alal khilaf. Adapun pendapat Ibnul Qayyim kuat sekali. Beliau mengatakan boleh jadi di masa lampau dulu memang bahasa Arab dipakai. Kemudian ada beberapa kata yang hilang. Hilang dalam artian luntur setelah sekian generasi, tidak dipakai oleh mereka. Dan kata itu dipakai oleh orang-orang ajam. Kemudian ketika datang Al-Quran untuk menyempurnakan bahasa Arab, istilah yang asli itu dipakai lagi. Nah, orang menyangka, oh ini pakai istilah Arab, istilah ajam. Padahal yang betul itu adalah Arab yang sangat qadim. Karena tidak ada yang mampu untuk menjamin bahwasanya itu memang sama sekali tidak ada dalam bahasa Arab yang qadim, yaitu dari orang Arab yang aribah, Arab yang betul-betul sangat asli di zaman dulu, di zaman Nabi Hud ataupun yang sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk kepada Fatihatul Kitab. Karena memang kalam Imam Ibnu Katsir bagus, kita
dan yang pernah kita lewati di tafsir juz-juz yang terakhir itu sebagai istilahnya pembukaan dan pemanasan. Nah, sekarang kita akan membaca sedikit demi sedikit, tapi tidak semua dari kalam Ibnu Katsir kita baca. Karena ini perlu boleh jadi sampai 30 tahun kalau mau baca semua dengan terjemah. Syekh Yahya aja dengan bahasa Arab aja 10 tahun dulu. Baik. Kurang lebih. Berarti sekarang tafsir mulai dari depan pula. Iya, dari depan, tapi apa? Kita nggak baca semua dengan semua sanad-sanad dan asar-asar, tapi kalam Ibnu Katsir yang inti-intinya insya Allah kita pilih. Hadis-hadisnya kita pilih juga insya Allah. Karena memang terlalu panjang kalau seperti itu nanti, kalau dibaca semua. Dan jarang dari praktek di markis yang di Indonesia membaca secara total. Biasanya mereka melompat karena kalau tidak begitu memang terlampau lama. Sementara yang kita inginkan adalah bagaimana kita memahami kandungan dari ayat yang diinginkan oleh Allah Ta'ala tersebut. Baik. Sementara kalau kita memilih semata-mata dengan tafsir As-Sa'di itu sangat bagus, tetapi itu cocoknya adalah untuk orang awam. Yaitu apa? Tanpa ada dalil-dalil dan sebagainya. Sementara untuk thalibil ilm jelas dia merasa tidak puas kalau hanya As-Sa'di. Walaupun kita akan apa? Akan menambahkan dari situ sesuai keperluan insya Allah. Maka kita lewati tafsir Ibnu Katsir sedikit demi sedikit, tapi kita pilih. Sebagaimana di kitab-kitab yang lain, sebagaimana yang banyak dipakai dalam pembahasan apa itu Fathul Majid. Banyak yang tidak membaca semua, tapi apa? Dipilih-pilih. Kita baca dulu dari kalam Ibnu Katsir. Fatihatul kitab wa hiya makkiyatun wa ayatuha sab'. Pembuka dari Kitabullah, dan dia adalah makkiyah, turun di Makkah. Ayatnya berjumlah 7. Yuqalu lahal Fatihah ay Fatihatul kitab khattan. Dia dinamakan sebagai Fatihah, yaitu sebagai pembuka kitab ini dari sudut pandang penulisan, bukan dari sudut pandang apa itu awal dari kitab. Karena awal dari kitab suci turunnya adalah apa? Adalah dengan Al-Alaq. Turunnya dulu itu 5 ayat pertama dari Al-Alaq. Adapun Al-Fatihah dikatakan Al-Fatihah karena apa? Dalam susunan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang di Lauhul Mahfuz, dan yang disusun oleh di masa pemerintahan Utsman adalah sudah sesuai dengan yang di Lauhul Mahfuz. Memang dimulai dengan apa? Fatihatul kitab, yang dinamakan dengan surat Alhamdu. Tapi Rasulullah sendiri juga apa? Dan para sahabat menamakan itu sebagai Fatihatul kitab. Menunjukkan memang letak dia adalah di depan, di dalam penyusunan. Ini makna khattan secara penyusunannya, secara penulisan. Wa biha tuftahu al-qira'atu fis shalawat. Dan dengan itu qiraah dimulai di dalam salat-salat. Wa yuqalu laha aidan Ummal kitab. Dia juga dinamakan sebagai induk dari Alkitab, indal jumhur, menurut pendapat jumhur. Sebagaimana ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim dan lain-lain, bahwasanya seluruh kitabullah yang pernah ada itu intinya ada dalam Al-Qur'an, dan isi Al-Qur'an intinya ada dalam Fatihatul kitab, maka dia adalah induk dari Alkitab itu. Dan inti dari Fatihatul kitab ada di dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang inti semuanya kembali ke situ, memurnikan ibadah kepada Allah, isti'anah juga kepada Allah. Tayyib. Dzakarahu Anas, disebutkan oleh Anas. Wal Hasan wa Ibnu Sirin. Wal Hasan wa Ibnu Sirin kariha tasmiyataha bidzalik. Al Hasan dan Ibnu Sirin tidak menyukai penamaan Al-Quran dengan apa? Penamaan Fatihatul Kitab dengan Ummul Kitab. Qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin innama dzalikal lauhul mahfuz. Ummul Kitab adalah lauhul mahfuz. Memang lauhul mahfuz juga dinamakan apa? Ummul Kitab. Qala Al-Hasan al-ayatul muhkamat hunna Ummul Kitab. Al-Hasan mengatakan tentang ayat bahwasanya ayat-ayat yang muhkamat itulah induk dari Alkitab. Memang itu juga Ummul Kitab. Dalam artian apa? Kebanyakan dari isi Al-Quran adalah muhkamat, bukan mutasyabihat. Karena secara umum apa itu? Manusia mengetahui. Manusia yang tahu bahasa Arab tahu apa yang Allah inginkan secara umum dari ayat-ayat yang ada. Kecuali beberapa ayat yang memang ini perlu apa? Bimbingan ulama untuk menafsirkan kedalamannya.
Secara umum, secara dohir, kalau kita tahu bahasa Arab, kita tahu keinginan Allah di dohiriyah dari lafat-lafat ayat tadi. Walidza kariha aidan an yuqala laha ummal Qur'an. Oleh karena itulah mereka berdua juga tidak suka untuk khusus Fatihah itu yang dinamakan sebagai apa? Ummul Qur'an. Waqad sabata fil hadits sahih. Padahal telah pasti di dalam hadis yang sahih inda Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ana pakai apa? Punya ana sendiri nih istilahnya, yang itu apa pakai juga. Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wal Qur'anul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ini maksudnya adalah apa? Laqab dari surat Al-Fatihah. Bukan maksudnya hanya ayat itu aja. Dia adalah induk dari Al-Qur'an dan dia adalah induk dari Alkitab. Yaitu ini adalah nama dia. Juga dia dinamakan sebagai As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang terulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, bacaan yang agung adalah ini juga, yaitu apa? Al-Fatihah. Thayyib, dan disebutkan dalam catatan kaki memang apa? Kesimpulannya sanadnya sahih. Wa yuqalu laha alhamdu. Laqab dari surat ini adalah alhamdu. Wa yuqalu laha as-shalah. Fatihah itu juga dinamakan salat. Karena memang intinya di situ dan dimulai dengan dia. Laqab tu Nama. oh nama. Julukan. Thayyib. Jadi kalau bacalah alhamdu maksudnya adalah semuanya dari surat Al-Fatihah, bukan maksudnya hanyalah ayat itu saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan dari Rabbnya, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka jika sang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi, Allah berfirman hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi, dan seterusnya itu. Ini padahal apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah surat Al-Fatihah. Tapi Allah Ta'ala berfirman qasamtus shalah, aku membagi sholat. Menunjukkan apa? Di antara nama dari Fatihatul Kitab adalah as-shalah. Tayyib. Ini di Sahih Muslim. Fasummiyatil Fatihatu sholatan li'annaha syartun fiha. Al-Fatihah dinamakan sholat karena Al-Fatihah adalah syarat di dalam sholat. Kalau syarat dalam sholat berarti apa? Dia adalah apa? Rukun sholat. Karena perbezaan antara syarat dan rukun adalah syarat itu perkara-perkara yang harus ditunaikan sebelum dikerjakan perkara tersebut. Yaitu apa? Seperti wudhu dan seterusnya. Adapun kalau rukun ini adalah perkara-perkara yang wajib ditunaikan di dalam amalan tadi. Wajib dan memang menjadi syarat. Syarat yang ada di dalam amalan. Ini perbezaan antara apa? Rukun dan syarat. Wa yuqalu laha asy-syifa. Juga di antara nama Fatihatul Kitab adalah asy-syifa, obat. Lima rawahu Darimi an Abi Sa'id marfu'an, Fatihatul Kitab syifaun min kulli sum. Surat Al-Fatihah adalah obat untuk segala racun. Dan juga apa? Oh, nanti dilanjutkan pembahasannya. Disebutkan dalam catatan kaki. Apakah ada pembahasannya? Kesimpulannya adalah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaiful Jami'. Tapi maknanya betul dan diperkuat oleh yang berikutnya. Wa yuqalu laha ar-ruqyah, yaitu apa? Mantra-mantra. Memang kalau dari cara bahasa ruqyah artinya mantra tapi apa? Untuk pengobatan. Maka dia obat. Li hadis Abi Sa'id fi sahih hina raqa biha rajulas salim. Ketika beliau meruqyah dengan Fatihatul Kitab seseorang yang sakit itu. Sakit tapi dinamakan salim karena ini mimbabi tafaul. Untuk apa? Harapan. Faqala lahu Rasulullah SAW, wa ma yudrika annaha ruqyah. Bagaimana engkau tahu bahwasanya dia adalah ruqyah? Kemudian Rasulullah tertawa dan
menyetujui itu dan meminta untuk apa dipersekutukan di dalam dimasukkan dalam perkongsian dari kambing yang dibagi itu, karena memang banyak sekali, ada 30 ekor kambing hadiahnya, besar sekali. Mereka gembira sekali karena apa? Kepala kampungnya sembuh dengan itu. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa rawa Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sammaha asasal Qur'an. Ibnu Abbas menamakan ini adalah asas dari Al-Qur'an, pondasi Al-Qur'an. Wa qala wa asasuha bismillahirrahmanirrahim. Asasnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaha, sayangnya kita enggak mendapatkan sanadnya, enggak disebutkan di sini. Wa sammaha Sufyan bin Uyainah bil waqiyah. Sufyan bin Uyainah menamakan sebagai waqiyah, yaitu apa? Pelindung. Wa sammaha Yahya bin Abi Katsir al-kafiyah, yang mencukupi. Li'annaha takfi amma adaha, karena dia mencukupi dari yang lain-lain. Sudah cukup dengan ini, tidak perlu yang lain. Wala yakfi ma siwaha anha, sementara surat-surat yang lain tidak mencukupi dia. Kita membaca surat yang lain itu tidak cukup kalau tidak ada Fatihatul Kitab. Ini maksudnya. Kama ja'a fi ba'dil ahaditsil mursalah, sebagaimana dalam sebagian hadis yang mursal. Baik, mursal tentunya apa? Min qismid dhaif, kalau sendirian. Ummul Qur'an aywadun min ghairiha. Ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah adalah pengganti dari yang lain. Wa laisa min ghairiha aywadun minha, sementara surat yang lain tidak mampu untuk menggantikan dia. Baik, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan mengatakan Bukhari dan Muslim bersepakat untuk meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri dari sanad-sanad yang beraneka ragam tanpa lafadz ini. Maksudnya adalah jalur yang semacam ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, kata Al-Hakim. Waruwatu hadal hadis akrahum a'immah wa kulluhum siqat ala syartihima wa wafaqahu Dzahabi wa Daruqutni. Baik. Jadi dohirnya adalah apa? Dia boleh disahihkan kalau tidak ada kriteria. Ini enggak disebutkan di sini. Kenapa? Karena yang kita lewati ini masih juz pertama. Sementara juz pertama dia itu apa itu? Sudah ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Muqbil. Makanya nanti kalau untuk yang cetakan anak ini banyak nanti kalam-kalam Syekh Muqbil. Nah, kalau beliau mendiamkan ada harapan dia itu kuat asar-asar atau hadisnya. Tayyib wa yuqalu laha suratas shalah wal kanz. Juga dinamakan sebagai surat salat dan al-kanz, yaitu perbendaharaan. Zakarahu Az-Zamakhsyari fi Kasyafih. Enggak tahu ini dapat dari mana dia, wallahu alam. Mungkin dari apa? Ya sudut pandang dan ijtihad. Masalah mungkin. Wahia Makkiyah, dia turunnya di Makkah. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abul Aliyah wa qil Madaniyah. Ada yang mengatakan Madaniyah. Qalahu Abu Hurairah wa Mujahid wa Atha Ibnu Yasar wa Zuhri wa yuqal nazalat marratain. Ada yang mengatakan dia turun 2 kali. Marratan fi Makkah wa marratan bil Madinah. Marratan bi Makkah wa marratan bil Madinah. Wal awal asbah. Yang pertama itu yang lebih sesuai dengan kebenaran, lebih mirip dengan ketepatan. Liqaulihi ta'ala wa laqad atainaka sab'am minal masani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang terulang-ulang. Sementara ini adalah surat Al-Hijr. Al-Hijr itu turunnya di Mekah. Sementara sab'al masani adalah apa? Fatihatul Kitab, menunjukkan Fatihatul Kitab sebelum Al-Hijr. Kalau Al-Hijr itu Makkiyah berarti apa? Fatihatul Kitab juga Makkiyah. Ini cara pendalilan Imam Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Dan ini pula yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Memang apa? Fatihatul Kitab ini adalah Makkiyah. Turunnya adalah apa? Setelah 10 tahun kenabian. Setelah apa? Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Yaitu apa? Di antara Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Intinya adalah sekitar setelah itu. Sebelum hijrah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.